Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Kain Wol. Nak, jangan berpikir dua kali tentang binatang pemakan langitku. Aku telah memulihkan tubuhku dan akan mengendarainya melintasi langit. Chen Ping menghela nafas lega. Melihat binatang yang menelan langit itu, dia merasa sangat menyukainya. Si kecil ini sangat mengagumkan di usia yang begitu muda. Jika dia besar nanti, itu akan menjadi lebih baik lagi. Hanya saja ia sangat bisa dimakan sehingga bisa menelan apa saja, tapi tidak tumbuh. Raja Iblis Ciun tahu apa yang dipikirkan Chen Ping dan berkata dengan cepat. Aku mengambil binatang penelan langit ini. Tungganganmu, binatang penelan langit, sudah mati. Chen Ping tidak mengira bahwa binatang yang menelan langit ini adalah milik Raja Iblis Ciun. Raja Iblis Ciun terdiam beberapa saat, tapi binatang kecil yang menelan langit ini memang ditangkap oleh Chen Ping. Nak, mari kita diskusikan. Sebelum aku kembali ke tubuh fisikku, kamu bisa menggunakannya di dunia ini. Ketika saya mendapatkan kembali tubuh fisik saya, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Ketika saatnya tiba, Anda akan naik menuju keabadian. Anda baru saja tiba di surga, dan Anda sangat miskin sehingga Anda tidak mampu menghidupi diri sendiri. Raja Iblis Ciun mulai berdiskusi dengan Chen Ping. Raja Iblis yang agung sekarang sedang berdiskusi dengan biksu kelas 3 di alam kesengsaraan. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan ternganga. Tanda seru. Oke. Chen Ping mengangguk. Tampaknya Chen Ping benar-benar tidak mampu membesarkan binatang yang menelan langit ini. Melihat mayat monster di tanah, Chen Ping sangat bersemangat mereka. Ada begitu banyak. Ramuan binatang itu cukup untuk digunakan Chen Ping untuk sementara waktu. Dan pedang pembunuh naga mulai memotong mayat monster itu dan mengeluarkan ramuan binatang itu. Chen Ping mengabaikan binatang yang menelan langit itu dan membungkuk untuk mengambil pil binatang itu. Tapi siapa sangka binatang kecil yang menelan langit itu meraung, lalu membuka mulutnya. Untuk sesaat, seluruh langit berubah warna, dan mulut binatang yang menelan langit itu seperti lubang hitam, penuh isapan. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, mayat monster dan pil binatang itu tersedot ke dalam perut binatang yang menelan langit. Dalam sekejap, selain noda darah merah cerah, mayat dan ramuan binatang monster telah hilang di tanah. Chen Ping tercengang. Binatang yang menelan langit itu bersendawa, kembali kering penyimpanan dan pergi tidur. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saya mencoba yang terbaik untuk membunuh begitu banyak monster, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun gelombang binatang buas telah ditakuti oleh binatang penelan langit, menelan semua ramuan binatang itu terlalu tidak etis. Chen Ping tidak bisa berkata-kata saat ini. Hahaha, sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu tidak mampu membesarkannya, dan kamu harus berjuang melawannya di usia yang begitu muda. Raja Iblis Ciun melihat tatapan tak berdaya Chen Ping dan tertawa terbahak-bahak. Chen Ping hanya bisa menghela nafas dan perlahan berjalan mendaki gunung. Pada saat ini, kabut dingin telah menghilang, dan semua orang melihat bahwa kaki gunung telah lama kehilangan pengaruh gelombang besar dan menjadi sangat sunyi. Hanya sosok Chen Ping yang perlahan mendaki gunung. Seolah-olah gelombang binatang buas itu menghilang secara tiba-tiba. Setelah melihat ini, Binglu dan yang lainnya bergegas menuju Chen Ping. Ouyang Zhenhua dan biksu lainnya juga berlari satu demi satu. Jika gelombang monster mereda, bangkai monster-monster di seluruh tanah akan menjadi sumber daya. Ada ramuan binatang buas di dalam mayat monster. Tetapi ketika mereka mendekat, mereka menemukan ada mayat monster di tanah, dan ramuan binatang buas telah menghilang. Saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mayat monster dan binatang di mana-mana menghilang hanya karena mereka hilang. Jadi semua orang fokus pada Chen Ping. Mereka benar-benar ingin tahu kemana perginya semua mayat monster-monster. Tidak mungkin bagi Chen Ping sendiri untuk mengubah mayat monster-monster ini menjadi tidak ada dalam sekejap.
Binglu dan yang lainnya berlari mendekat dan bertanya kepada Chen Ping dengan prihatin, "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Hanya saja seluruh energi di tubuhku terkuras terlalu banyak. Aku akan baik-baik saja jika aku istirahat." Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, "Rekan Tao, terima kasih atas bantuan Anda." "Kami berterima kasih." Ouyang Zhenhua menghampiri Chen Ping dan berkata dengan penuh terima kasih. Setelah melihat kekuatan sejati Chen Ping, meskipun Ouyang Zhenhua adalah biksu kelas 9 di alam kesengsaraan, dia tetaplah anggota keluarga Ouyang. Kepala keluarga, tapi dia tidak punya sikap sama sekali. Sama-sama, ini hanya sedikit usaha. Chen Ping hanya tersenyum acuh tak acuh. Upaya kecil ini hampir membuat saya kehilangan nyawa. Rekan Tao, saya tidak tahu mengapa gelombang monster tiba-tiba pergi, dan mengapa mayat monster di mana-mana hilang. Ouyang Zhenhua menanyakan pertanyaannya. Para beku lainnya juga mendengarkan dengan telinga terangkat, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Binglu dan yang lainnya juga ingin tahu apa yang terjadi pada Chen Ping di tengah kabut dingin tadi. Aku tidak begitu yakin. Gelombang binatang itu tiba-tiba mundur dengan suara gemuruh, dan mengambil mayat semua temannya. Chen Ping hanya bisa berbohong, dia tidak bisa menceritakan kisah binatang penelan langit. Meskipun Anda mengatakannya, orang-orang ini mungkin tidak mempercayainya. Bisa mempercayainya. Di mana bisa ada monster mitos yang menelan begitu banyak mayat monster dalam satu mulut? Dalam hal ini, Chen Ping sebaiknya berbohong agar lebih jujur. Ketika Ouyang Zhenhua mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Sepertinya auman tadi benar-benar datang dari Raja Binatang." Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Raja Binatang mengingat gelombang binatang itu dan benar-benar mengambil mayat teman-temannya. Itu sepertinya Beast King telah melepaskan tembakan. Kebijaksanaan. Semua orang mempercayai kata-kata Chen Ping. Bagaimanapun juga, hanya penjelasan ini yang masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mungkin mayat monster-monster yang tak terhitung jumlahnya ini bisa menghilang secara tiba-tiba? Meskipun semua orang menyesal, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sejumlah besar pil binatang buas menghilang begitu saja. Rekan Tao, saya ingin mengucapkan selamat tinggal tanpa mengucapkan terima kasih. Kita akan pergi ke pegunungan untuk melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Jika sesama penganut Tao membutuhkan bantuan, keluarga Ouyang saya juga akan membantu. Kata Ouyang Zhenhua pada Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping berselisih dengan keluargamu, jika tidak, kedua pihak tidak akan saling memukul dengan batu. Ouyang Senior, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tepat ketika Ouyang Zhenhua hendak pergi, Chen Ping tiba-tiba berkata, "Rekan Tao, tolong bicara." Ouyang Senior, saya pikir Anda menggunakan boneka ketika Anda menghadapi gelombang binatang buas. Saya ingin tahu apakah Anda membeli boneka itu atau menyempurnakannya sendiri. Menurutku Senior Ouyang bukanlah iblis. Dia seharusnya tidak bisa memurnikan boneka, kan? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat menghadapi gelombang binatang buas, Chen Ping memperhatikan bahwa ketika Ouyang Zhenhua melambaikan lengan bajunya, beberapa titik hitam muncul, dan kemudian berubah menjadi boneka, menghalangi gelombang binatang buas tanpa rasa takut akan hidup dan mati. Oleh karena itu, Chen Ping sangat penasaran. Ouyang Zhenhua ini sepertinya bukan seorang kultivator iblis, dan dia seharusnya tidak bisa membuat mayat menjadi boneka. Bagaimanapun, teknik semacam ini hanya bisa dikuasai oleh para penggarap iblis. Mengubah mayat menjadi boneka itu terlalu kejam. Hahaha rekan penganut Tao, kamu masih belum tahu kalau wayang di dunia ini tidak hanya dimurnikan dari mayat. Bisa dibuat dari berbagai bahan. Bonekaku bukan mayat. Meski terlihat seperti manusia, tapi sebenarnya itu buatan. Ouyang Zhenhua tertawa terbahak-bahak. Robot. Chen Ping langsung teringat pada robot. Robot. Robot apa yang dibicarakan rekan Tao itu? 7i. Wajah Ouyang Zhenhua penuh kebingungan. Hidup di dunia surgawi, Ouyang Zhenhua tentu tidak mengetahui apa itu robot,
namun Chen Ping tinggal di dunia sekuler. Ia mengetahui bahwa robot terbuat dari berbagai bahan dan kemudian dipasang dengan baterai. Oh, tidak apa-apa. Chen Ping tersenyum dan berkata, Senior Ouyang, apakah kamu sendiri yang membuat boneka ini? Tentu saja. Ouyang Zhenhua tampak bangga, dan bayangan hitam tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Kemudian bayangan hitam itu tiba-tiba membesar dan langsung berubah menjadi boneka setinggi 1 kaki. Boneka ini terlihat hidup dan sangat fleksibel. Ini sungguh menakjubkan. Ini seperti aslinya. Sungguh cerdik. Ketika Binglu melihat boneka itu, dia sangat mengaguminya. Ouyang Zhenhua berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, nenek moyang kami dari keluarga Ouyang belajar cara membuat boneka setelah diajar oleh Paviliun Luban di alam surga. Paviliun Luban. Chen Ping langsung teringat bahwa kipas lipat di tangannya juga dibuat oleh Paviliun Luban. Mengapa, rekan Tao, pernahkah Anda mendengar tentang Paviliun Luban? Chen Ping mengangguk, saya pernah mendengar bahwa Paviliun Luban sangat pandai memurnikan senjata. Saya ingin tahu apakah Senior Ouyang bisa memberitahu saya cara membuat boneka. Dan apa yang digunakan untuk menggerakkan boneka ini. Jika itu adalah mayat boneka yang dimurnikan oleh iblis, ia menggunakan kekuatan mayat itu sendiri dan kekuatan tubuh fisik. Oleh karena itu, kekuatan mayat boneka berhubungan dengan kekuatan mayat sebelum kematian. Namun wayang yang dibuat kali ini berbeda, harus terkait dengan cara pembuatan dan bahan, serta tenaga penggeraknya. Rekan Tao, meskipun Anda telah menyelamatkan kami, membuat boneka adalah rahasia yang tidak pernah diwariskan oleh keluarga Ouyang kami, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda. Namun boneka ini dapat digerakkan dengan batu spiritual dan ramuan hewani. Semakin canggih batu spiritual dan ramuan hewan tersebut, maka semakin kuat pula kekuatan boneka tersebut. Kata Ouyang Zhenhua. Mendengar apa yang dikatakan Ouyang Zhenhua, Chen Ping tidak terkejut. Bagaimanapun juga, ini adalah keahlian unik keluarganya. Bagaimana dia bisa mengajarkannya kepada orang lain sesuka hati? Ouyang Senior, saya juga memiliki senjata ajaib pelindung tubuh yang dibuat oleh Paviliun Luban. Coba lihat. Chen Ping mengeluarkan kipas lipat. Ouyang Zhenhua mengambilnya, melihatnya dengan hati-hati, lalu berkata dengan penuh semangat, ya, ini memang dibuat oleh Paviliun Luban. Tapi benda ini rusak, saya khawatir tidak akan digunakan beberapa kali. Namun, kipas lipat ini dapat memblokir pukulan dari puncak alam kesengsaraan, dan tetap tidak ada masalah. Ouyang Senior, aku memberimu kipas lipat ini. Bisakah kamu memberitahuku cara membuat boneka? Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, aku hanya penasaran. Chen Ping dengan enggan memberikan kipas lipat tersebut kepada Ouyang Zhenhua sebagai imbalan atas metode pembuatan boneka. Meskipun Chen Ping dapat menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk mengkloning dirinya sendiri, klon tersebut masih menghabiskan kekuatan tubuhnya. Dan klon ini tidak ada di mana-mana. Tapi boneka ini berbeda. Selama Anda memiliki bahan dan batu spiritual, Anda dapat membuatnya sesuka hati tanpa menghabiskan kekuatan Chen Ping sendiri. Chen Ping berpikir jika dia menciptakan pasukan boneka, dia akan mampu menyapu seluruh dunia surga dan manusia. Sekalipun bonekanya hancur, tidak ada rasa sedih karena boneka itu dapat dibangun kembali kapan saja. Ouyang Zhenhua melihat kipas lipat di tangannya, berpikir sejenak, dan membisikkan beberapa kata ke telinga Chen Ping. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan. Rekan Tao, saya harap Anda tidak menyebarkan berita ini. Ini bisa dianggap sebagai hadiah saya karena telah menyelamatkan hidup Anda. Sampai jumpa lagi. Setelah Ouyang Zhenhua selesai berbicara, dia memimpin orang-orang mendaki gunung. Chen Ping, Binglu dan yang lainnya tidak melanjutkan pendakian gunung, tetapi beristirahat di tempat. Chen Ping tahu bahwa dia hanya bisa naik gunung setelah dia pulih sepenuhnya. Jika dia bertemu seseorang dari keluargamu, mengingat situasi Chen Ping saat ini, dia akan mencari kematian. Chen Ping memikirkan apa yang dikatakan Ouyang Zhenhua.
Meskipun ada cara untuk membuat boneka, Chen Ping tidak punya tempat untuk menemukan bahannya sekarang. Selain itu, Chen Ping belum pernah mendengar beberapa materi. Pantas saja keluarga Ouyang tidak membangun pasukan boneka. Tampaknya bahan ini sangat berharga dan langka. Saat ini, Chen Ping tidak memiliki cara untuk membuat boneka. Dia hanya dapat melihat apakah dia dapat menemukan bahan-bahan tersebut ketika dia memiliki waktu luang. Chen Ping menggunakan berbagai sumber rumput peri di cincin penyimpanannya untuk memulihkan kekuatan fisiknya dengan cepat. Hanya butuh setengah hari bagi Chen Ping untuk pulih seperti sebelumnya.